Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Matias Tani. Namun mungkin ada yang belum mengenal Pak Pendeta Tani ini. Mungkin kita bisa persilakan kepada Pak Pendeta Tani untuk memperkenalkan diri sendiri dulu kali ya. Mungkin untuk orang yang belum tahu. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam dan selamat pagi di Indonesia ya. Saya senang ini kali yang ketiga ya saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani di pendoa-pendoa yang ada di Eropa ya. Saya sangat senang ini kesempatan yang ketiga. Kalau kesempatan yang pertama, kedua saya masih sendiri. Sekarang puji Tuhan ya, kesempatan yang ketiga sudah ada yang Tuhan tempatkan di sisi kanan saya ini untuk boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Selamat. Iya, selamat. Baik, terima kasih. Selamat Baik, datang. saya pikir semua sudah hampir mengenal saya ya, kecuali yang mungkin baru bergabung, mungkin belum kenal. Nama lengkap saya adalah Matias Tani. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, dari Kota Kupang, dan saya tamat dari UNAI S1 Teologi atau Kependetaan. Saat ini saya melayani di daerah Jawa kawasan tengah, dan tempat pelayanan saya ini adalah proyek daripada GC dan juga divisi yaitu AMR Purbalingga. Dan puji Tuhan, berkat doa-doa, saya yakin dan percaya ini berkat doa-doa Bapak Ibu semua, sehingga di Purbalingga ini dari nol, karena ini adalah tempat yang paling besar Muslim di sini 96%. Puji Tuhan sekarang sudah ada ibadah, sudah ada perkumpulan, dan kita doakan ya semoga iman ataupun jiwa-jiwa boleh ditambahkan di tempat ini. Dan istri saya adalah namanya panjang, tapi saya sebut nama lengkapnya, nanti saya kasih tahu nama yang paling mudah untuk diingat. Nama lengkapnya adalah Verson Yansia Citra Nistin Pelo. Nama pendeknya supaya mudah diingat adalah Citra. Nah, itu nama pendeknya. Jadi supaya mudah diingat. Beliau juga berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Rote. Sehingga malam ini boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Mungkin cukup seperti itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pantasan tambah segar Pak Pendeta. Amin, puji Tuhan. Baiklah. Aja. Ya, Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta langsung ke firman Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Saya minta izin saya share screen-nya supaya kita dibantu dalam belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, mungkin sebelum saya share screen. Baik, terima kasih. Semoga slide-nya boleh terlihat ya di layar ya. Bisa terlihat. Oke, baik, puji Tuhan. Sebelum kita belajar, saya seperti biasanya saya selalu punya 3 permintaan yang selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah mari Bapak Ibu, walaupun kita ibadah di rumah, kita lewat Zoom, tapi saya percaya Tuhan sedang melihat kita dari sorga, dan mari kita gunakan Alkitab kita. Saya selalu katakan kenapa Alkitab kita itu lebih baik digunakan, karena di dalam buku ini tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram atau media-media sosial yang kemungkinan membuat kita tergoda, itu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan Alkitab atau Alkitab yang ada di handphone, itu di tempat yang sama, di wadah yang sama ada aplikasi-aplikasi lain. Sehingga ketika pada saat mendengarkan firman Tuhan, bila kita sementara serius, boleh jadi itu menjadi apa?
hal yang mengganggu konsentrasi kita saat kita mendengar. Sehingga saya selalu katakan, this is a holy Bible, but phone cannot be a holy phone. Ya, Alkitab adalah Alkitab suci, tetapi handphone kita tidak pernah dikatakan a holy phone. Ya, jadi mari kita gunakan Alkitab kita, karena inilah buku panduan ketika kita belajar tentang surga. Yang kedua, terima kasih untuk yang sudah mendoakan saya. Kenapa saya katakan? Karena kata-kata saya pada malam hari ini tidak akan merubah kita semua. Tetapi ketika itu firman Allah, itu akan menolong dan merubah kita. Dan doa yang sudah dilayangkan untuk mendoakan saya secara khusus, itu adalah hal yang sangat baik. Karena saya adalah orang berdosa, dan saya butuh kuasa dari sorga untuk sanggup menyampaikan pekabaran pada malam hari ini. Dan yang ketiga, saya percaya semua sementara melihat di layar, tapi saya berharap tidak tertidur. Mari gunakan akal pikiran kita untuk berpikir sementara kita mendengar. Boleh jadi apa yang kita dengar malam ini menegur kita secara pribadi. Boleh jadi itu menolong kita untuk merubah kebiasaan yang selama ini mungkin salah di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian maka pikiran kita boleh dituntun Roh Kudus untuk berpikir jernih dan menerima itu dengan sepenuh hati apa yang kita dengar malam ini. Baik, sebelum saya lanjut, mari kita tunduk kepala kita berdoa sekalian. Bapa yang di sorga, malam hari ini kami datang lagi kepada-Mu Tuhan. Karena kami adalah orang-orang berdosa, dan karena keberdosaan kamilah yang membuat kami terbatas untuk memahami kebenaran Tuhan. Tetapi kami mohon urapan Roh Kudus dari surga mengurapi kami semua. Kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan secara khusus. Biarlah urapan dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Roh Kuduslah akan mengajari hamba-Mu apa yang harus hamba katakan, bagaimana mengatakannya, dan kapan harus mengatakan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memulai dengan dua kata. Betul dan benar itu apakah sama? Betul dan benar. Boleh dijawab. Sama. Sama. Oke, sekarang saya tambah. Kata ke di depan, kebenaran dan kebetulan, apakah meaningnya masih sama? Tidak. Tidak. Betul dan benar itu sama ketika dua kata itu dikatakan demikian. Tetapi ketika dua kata itu ditambahkan ke, kebenaran dan kebetulan, maka itu menjadi arti yang berbeda. Pertanyaan saya pada malam hari ini, apakah kita ibadah malam ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Apakah hanya Oma sendiri yang ikut ibadah malam ini? Saya bertanya hadir, sekali Pak lagi. Pendeta. Apakah kita ibadah malam ini sebuah kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Bukan kebetulan. Kebenaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang kita masih bisa diizinkan kita buat oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk kita buat, itu adalah sebuah kebenaran dan bukan kebetulan. Orang beriman tidak mengenal yang namanya kebetulan. Karena di dalam firman Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin daripada Tuhan yang kita sembah. Baik, malam ini ketika saya bertanya di slide ya, who is Daniel? Ketika saya bertanya who is Daniel, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin ada yang mengatakan bahwa Daniel adalah nabi yang hebat, yang mengalami hal hebat dengan Tuhan. Tidak salah, ini benar. Memang Daniel adalah nabi yang hebat, mengalami hal hebat dengan Tuhan. Lalu ketika saya bertanya lagi, who is Daniel? Mungkin ada yang timbul, dia adalah penafsir mimpi yang luar biasa. Dan ini tidak salah, ini benar. Mungkin ada juga ketika ditanya, who is Daniel? Maka ada yang akan memberikan jawaban bahwa
Daniel adalah nabi yang selamat dalam apa? Gua singa. Lalu ketika orang bertanya, who is Daniel? Mungkin orang akan menjawab bahwa Nabi Daniel adalah nabi yang mengartikan tulisan di dinding. Nah, ini tidak salah. Tetapi malam ini saya mau sampaikan The Secret of Daniel dari kitab Daniel. Ya. Kalau kita baca Alkitab kita, yang muncul di pikiran kita adalah Daniel itu adalah nabi yang luar biasa, nabi yang mengalami hal-hal hebat, nabi yang mengalami hal-hal di luar nalar bersama dengan Allah. Tapi malam ini mari kita lihat apa yang menjadi rahasia daripada Daniel sehingga dia bisa mengalami hal-hal hebat bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah Daniel pasal 6 ayat 11. Dikatakan di sana bahwa kebiasaan Daniel adalah dia 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati malam ini hadir. Daniel tidak akan pernah mengalami hal-hal besar. Daniel tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dahsyat kalau dia tidak memiliki kebiasaan untuk berdoa kepada Allah. Dan Daniel membuat doa itu adalah sebuah relasi, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, ini menarik. Saya mau bertanya, berdoa itu penting atau tidak dalam kehidupan kita? Penting. Berdoa itu kebutuhan atau sekedar formalitas? Kebutuhan. Nafas. Sudahkah kita menikmati doa kita? Ya. Atau ada orang sementara berdoa kok bosan sekali berdoa. Saya tidak mau menghakimi, tetapi Tuhan tahu ketika kita sementara berdoa dan mungkin kita merasa bosan pada saat berdoa. Tapi saya mau katakan, kalau saudara dan saya mau mengalami hal hebat seperti Daniel, milikilah kebiasaan waktu yang berkualitas dengan berkomunikasi dengan Tuhan senantiasa. Yang kedua, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. The secret of Daniel, the second one is Daniel berketetapan untuk tidak merubah karakter mereka di hadapan Allah dan juga apa? Di hadapan manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daniel ini memiliki sifat konsisten. Kebiasaannya yang dia bangun di Yerusalem, di Israel, tidak dia rubah ketika dia berada di lingkungan yang baru. Kadang-kadang kita ini merubah kebiasaan kita dengan kalimat saya mau beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Berhati-hati. Apalagi kebiasaan kita dengan Tuhan jangan pernah dirubah. Jangan biarkan kondisi merubah kebiasaan iman kita, tapi biarkanlah kebiasaan rohani kita merubah kondisi yang ada di sekitar kita. Belajarlah seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Yang berikut, rahasia yang ketiga. Daniel pasal 1 ayat 7. Kalau kita lihat kisahnya, setelah mereka ditawan di Babel, orang Babel itu mencoba untuk merubah nama mereka dengan maksud kalau nama mereka dirubah, maka karakter mereka akan ikut berubah secara apa? Otomatis. Tetapi yang menarik adalah sekalipun upaya mereka merubah nama mereka, itu tidak dapat merubah karakter mereka yang kokoh kepada Tuhan. Saudara, kita harus punya hal rahasia yang seperti Daniel. Nama kita boleh saja dirubah. Nama kita boleh saja diberikan nama lain. Tapi jangan lupa karakter kita jangan sampai berubah. Ini hal yang tidak dapat dibeli. Ini hal yang harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Apalagi karakter itu adalah
karakter Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ini paling penting juga ya. Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Ketika kita tahu ceritanya, saat itu Nebukadnezar sudah gelisah dengan mimpi yang dia tidak dapat mengerti. Dia sudah mengancam orang-orang pintar di Babel. Lalu Daniel termasuk dalam golongan itu. Daniel katakan, berikan aku waktu. Dan Daniel selalu bertanya kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jujur jawab dalam hati. Seringkali ada masalah mana yang lebih kita dahulukan. Berdoa atau mencoba menyelesaikan masalah itu dengan pikiran kita. Jawab dalam hati, kalau saudara tidak jujur, itu dosa saudara. Seringkali fakta membuktikan ketika dalam manusia, dalam kemanusiaan kita, ya, kalau di dalam Alkitab, di dalam orang Jawa dikatakan rungkat ya, karena stres saking banyaknya masalah akhirnya mumet katanya, sulit untuk berpikir. Dan ketika dalam keadaan sulit untuk berpikir itu, seringkali saudara dan saya lebih memilih mengandalkan kekuatan kita menyelesaikan masalah daripada belajar daripada Daniel. Selalu bertanya kepada siapa? Allah. Semoga pendahuluan dari pengalaman Daniel ini menolong kita sebelum kita beranjak kepada doa yang diajarkan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Ya. Jangan lupa doa Tuhan Yesus itu satu paket. Bukan hanya sampai di ayat 13. 14 dan 15 itu bagian penekanan dari doa Bapa kami. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Prayer is a relation, not just a word. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini berpikir bahwa doa itu berkaitan dengan kata-kata. Tapi saya mau katakan, seringkali orang itu begitu memoles kata-katanya supaya indah didengar dalam doa, ketimbang membangun sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan sementara berdoa. Saya mau kasih tahu, panjangnya doa itu tidak menjamin doa kita dijawab. Tapi membangun hubungan dalam sementara berdoa itu yang disebut dengan the quality of prayer, kualitas doa. Ya. Mohon maaf sekali kalau nanti firman Tuhan malam ini menegur kita yang berdoa suka panjang-panjang. Ya. Mohon maaf sekali. Nah, saya sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat latar belakang dulu ini Matius pasal 6. Mungkin seseorang boleh tolong saya, Matius pasal 5 ayat 1. Kalau Matius pasal 5 ayat 1 itu kita lihat di sana, itu berbicara bahwa ini adalah satu paket. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, ini adalah satu paket khotbah Yesus di atas bukit. Ya, Matius pasal 5 ayat 1 katakan apa? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus naik ke atas bukit di ayat 5. Nah, dari mana bahwa Matius pasal 6 ini termasuk dalam rangkaian khotbah Yesus di atas bukit? Di Matius pasal 8 ayat 1 menjelaskan di sana dengan baik. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi dengan demikian, ini memberikan informasi cukup kuat bahwa Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 itu adalah bagian khotbah Yesus atau keseluruhan khotbah Yesus di atas bukit. Baik. Mari kita melangkah lebih jauh. Nah, mari kita menelaah apa yang dituliskan dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. 3 hal utama yang harus saya dan kita semua malam ini ingat sebelum kita berdoa. 3 hal utama yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita anggap sepele, yang tidak boleh kita lihat itu hal biasa. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, Matius 6 ayat 5 ya. Ini saya salah ketik ya, di sini ayat 50. Matius 6 ayat 5. Kalau kita baca di sana dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Di zaman Yesus itu
ada banyak orang yang menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan, berdoa dengan suara begitu keras, sehingga kedengaran oleh semua orang. Dan Yesus mengatakan, jangan berdoa seperti orang munafik. Apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Depan lain, belakang lain. Munafik itu adalah sinkron antara otak, kata-kata, dan tindakan itu tidak sinkron. Itu munafik. Munafik itu adalah bermuka dua. Di depan yes, di belakang no. Munafik itu adalah tidak realita sesuai dengan fakta. Tidak realita sesuai dengan yang seharusnya. Makanya Yesus ingatkan kepada murid-murid dan orang banyak di atas bukit saat itu, ingat hal utama sebelum kamu mau berdoa. Jangan berdoa seperti orang munafik. Bapak Ibu yang malam ini hadir, yang sementara dengar. Kalau ada yang tersinggung, silakan tersinggung. Ini firman Tuhan. Kalau selama ini ada yang berdoa, lalu munafik, saudara dan saya sudah salah dalam langkah awal berdoa. Makanya dikatakan kalimat selanjutnya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang yang munafik itu, Alkitab catat, Yesus katakan mereka sudah dapat upahnya. Nah, ini menarik ini ya. Ada di sini yang munafik orangnya? Jangan angkat tangan, karena Tuhan tahu. Kita tidak angkat tangan juga, Tuhan tahu kita orang yang munafik atau tidak. Tapi malam ini panggilannya adalah bertobat kita dari orang yang munafik. Karena orang munafik sudah mendapat upahnya, kata Yesus ya. Yang kedua, ini menarik ini. Matius 6 ayat yang Matius 6 ayat ke-7 ya. Di situ dikatakan demikian. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya malam ini saya mau katakan, jadikan doa itu adalah sebuah relasi, bukan sebuah kata-kata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suami dan istri kalau sudah saling mengenal, maka suami itu minta sesuatu, tidak perlu dia jelaskan dari A sampai Z, istrinya sudah tahu apa yang harus diberikan kepada suaminya. Itu karena apa? Hubungannya itu begitu kuat antara suami dan istri. Beda lagi ceritanya kalau suami dan istri hubungannya tidak baik. Sebuah hubungan itu baik, maka mudah dalam apa? Berkomunikasi. Tidak perlu panjang-panjang. Ya, kalau suaminya minta sama istrinya untuk dimasakin masakan kesukaannya, tidak perlu suaminya harus jelaskan, ya. Tempe orek, kalau ini tempenya segini, potongannya segini. Tidak perlu dikasih tahu. Itu maksud bertele-tele itu begitu. Tuhan itu tidak butuhkan kita terlalu panjang berdoa. Bertele-tele itu artinya mengulang-ulangi sehingga tidak jelas arahnya. Kan pernah dengar orang kalau berdoa diulang-ulangi sampai apa? Tidak jelas doanya. Memang malam ini saya tidak mau menghakimi orang yang berdoa bertele-tele itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab sendiri catat. Yesus katakan sendiri bahwa apa? Lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele. Semoga semua lagi terdiam tapi lagi merenung ya. Selama ini kalau doa kita bertele-tele, biarlah kita bertobat karena itu doa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu hal kedua yang harus diingat sebelum kita berdoa. Yang ketiga, nah ini penting yang ketiga, mohon maaf sekali. Ini ketiga ini menampar kita dengan keras. Matius 6 ayat 8 dikatakan di sana. Jadi janganlah kamu seperti mereka, ya.
Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini luar biasa. Sebelum kita berdoa, hal ketiga yang harus kita ingat adalah tempatkan dan taruhlah dalam hati perasaan kita bahwa Tuhan tahu yang akan kita doakan. Bapak Ibu imani hal yang ketiga ini? Apakah Bapak Ibu imani hal yang ketiga ini? Ya. Seperti ragu-ragu menjawab. Jangan takut, ini kita jangan tegang, ini fakta. Saya tidak bawa sesuatu yang baru dan menegangkan. Ini ada di Alkitab. Ini familiar, ini doa Bapa kami, ini sering dikhotbahkan. Ya. Tempatkan dan taruh dalam hati perasaan kita bahwa Tuhan tahu yang akan kita doakan. Percayakan hal ini? Iya, percaya tuh. Iya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa berdoa panjang-panjang? Kenapa berdoa panjang-panjang seolah-olah Tuhan tidak tahu? Fakta membuktikan kadang-kadang kita berdoa seperti Tuhan tidak tahu. Semua didoakan. Jangan lupa, ini hal penting ketiga sebelum kita berdoa. Sebelum kita lanjut kepada doa Bapa kami yang Allah atau yang Yesus ajarkan. Yang ketiga itu dia bilang, janganlah kamu berdoa seolah-olah Bapa tidak tahu, karena sesungguhnya Bapa tahu apa yang kamu butuhkan. Ini ketika saya susun khotbah ini, saya merenung. Saya sebagai pendeta juga mungkin saya harus renungkan yang ketiga ini berkali-kali. Karena kadang-kadang doa syafaat itu pendeta berdoa terlalu panjang. Sampai lupa bahwa God is omniscient. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu maha tahu. Nah sudah, kalau Tuhan tahu, kenapa kita harus berdoa? Jangan lupa, berdoa adalah relasi, bukan sekedar kata-kata. Berdoa adalah hubungan, bukan sekedar kata-kata. Ada orang terlalu sibuk dengan kata-kata di dalam doa itu, supaya terdengar, wah doanya mantap. Ketimbang membangun hubungan, sementara berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa, di awal saya katakan, Daniel, dia membangun hubungan erat dengan Tuhan pada saat sementara dia berdoa kepada Tuhan. Setujukah dengan tiga hal ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada doa Bapa kami. Kalau tidak setuju, maka saya tidak bisa lanjut ini. Setuju. Setuju? Setuju sekali. Maukah kita berubah dengan cara kita berdoa selama ini? Umat-umat Tuhan, pendoa di Eropa. Amin. Ini namanya saja pendoa di Eropa, maka harus cek doa kita sesuai nggak dengan tiga hal ini sebelum kita berdoa. Cuma rasanya nggak puas Pak Pendeta kalau nggak dilepasin semua ini. Memang nggak dilepasin, tapi jangan lupa, jangan sampai ketidakpuasan itu merendahkan derajat Tuhan yang adalah Maha Tahu. Ya. Jangan lupa, kita baru berpikir saja Tuhan sudah tahu. Makanya waktu terbaik untuk curhat dengan Tuhan, lebih tepatnya adalah waktu pribadi. Saat kita berdoa pribadi, doanya panjang-panjang. Kalau pribadi itu tidak apa-apa. Karena Yesus kasih contoh, jika engkau hendak berdoa, masuklah kemana? Ke kamar. Ke kamar, tutup pintu, di situ luapkan semua. Makanya ini saya tidak mau menyentuh kepada doa pribadi mau panjang itu urusan kita. Tapi ini saya sedang berbicara karena Yesus berbicara di depan banyak orang. Dan dia katakan bahwa ini fakta. Saya mau kasih tahu bahwa ini kami pendeta-pendeta, bahkan kita semua umat-umat Tuhan perlu renungkan ini baik-baik. Hal ketiga ini menjadi pergumulan. Kadang-kadang kita ini berdoa seperti Tuhan itu tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, perlu dikasih tahu lebih banyak. Tapi kalau Maha tahu, masa kita mau kasih tahu Tuhan lebih banyak, sementara dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Jangan mengajar Tuhan. Ya, jadi kita yang ajar Tuhan. Padahal kita ini terbatas mau mengajar yang tidak terbatas. Jadi tempatkan dalam hati, taruh dalam pikiran kita, taruh dalam perasaan kita bahwa Tuhan Maha tahu sebelum saya berdoa. Mari kita lanjut supaya jangan tegang. Ini. Dengar baik-baik ini.
Kegagalan terbesar dalam doa adalah kita berpikir bahwa setelah kita berdoa, baru Tuhan bekerja. Kegagalan terbesar dalam doa adalah kita berpikir bahwa setelah kita berdoa, baru Tuhan bekerja. Terbalik, Bapak Ibu. Justru sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah bekerja. Ya, sebelum Adam dan Hawa itu membuka mata mereka, Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan itu bekerja jauh sebelum kita memohon kepadanya. Untuk itulah makanya pantas Allah itu disebut sebagai yang Maha Tahu. Ya. Yang berikut, Tuhan telah bekerja jauh sebelum kita meminta. Yang berikut, berdoa adalah mempererat hubungan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kenapa saya perlu berdoa? Karena saya terbatas. Saya perlu untuk bergantung kepada Dia yang tidak terbatas. Itu sederhananya doa. Dan Yesus mau ajarkan satu pelajaran yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita bacakan 4 kalimat awal dari doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana dengan baik di sana karena itu. Nah, sebelum kita lanjut, setelah 3 hal ini yang ditekankan di awal. Jangan berdoa seperti orang munafik, jangan dalam doamu bertele-tele, taruh dalam hati dan pikiranmu bahwa sebelum kita meminta Allah itu Maha Tahu, maka Yesus katakan, nah sekarang mulailah berdoa seperti ini. Di ayat 9 katakan apa? Karena itu berdoalah demikian. 4 kalimat pertama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 4 kalimat pertama ini dalam bahasa Yunani dikenal dengan credo. Credo itu artinya pengakuan iman. Mengakui dalam iman percaya kepada Allah yang di sorga bahwa nama itu kudus. Nah, mungkin ada kita bertanya-tanya, menarik ini ya, doa Bapa kami ini dimulai dengan Bapa. Jangan lupa, Allah itu senang ketika kita memanggil Dia Bapa. Saya kasih contoh. Seorang pasangan suami dan istri setelah menikah punya anak itu mulai bertumbuh dan kedua orang tua itu akan sangat senang ketika kalimat pertama yang diucapkan anak yang mereka rawat itu adalah kalimat ketika dia ucapkan papa atau mama. Itu kalimat yang sangat-sangat menyukakan hati orang tua ketika anaknya bicara pertama kali. Dia bisa katakan papa atau mama. Demikian juga, Yesus mau kita ingat baik-baik bahwa Bapa yang di sorga itu senang ketika kita menyebut Dia Bapa. Itu membuktikan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Makanya kita bisa panggil Dia apa? Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan lupa, ini adalah bentuk pengakuan iman. Jangan pernah memulai doa kalau kita itu belum mengakui percaya akan apa yang mau kita doakan. Kalau saudara ragu-ragu, mendingan jangan berdoa. Karena doa itu adalah kita meyakini kepada Allah yang mau kita apa? Sampaikan doa kita. Sehingga itu dimulai, Yesus mau ajarkan kepada orang-orang banyak pada saat itu di bukit dan juga murid-muridnya. Dan juga kita malam ini diingatkan kembali bahwa kita harus mengawali dengan namanya credo atau pengakuan iman. 4 kalimat pertama, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baik, yang berikut. Ini menarik ini ya. Setelah pengakuan iman, dia masuk dengan yang namanya mintalah kebutuhan. Ya, dikatakan kalimat selanjutnya di ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal penting yang disampaikan di sini adalah mintalah yang menjadi kebutuhan utama.
Kebutuhan utama manusia itu diwakili oleh makanan. Makanya kalau kita belajar, manusia itu mempunyai 3 kebutuhan utama primer. Yang pertama itu pangan, sandang, papan. Pangan itu makanan, sandang pakaian, papan tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan utama manusia. Tapi ini menjadi menarik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Orang Yahudi, orang di Timur Tengah itu hitung harinya berbeda dengan kita. Saya mau tanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ini doa di awal, di pertengahan, atau di akhir? Di awal. Di awal. Kalau di pertengahan, yang dari awal ke tengah berarti lapar dong. Iya toh? Ini di awal. Dan ini dikatakan bahwa orang Israel, cara menghitung hari itu, apakah jam 6 pagi, jam 6 sore, atau tengah hari? Cara menghitung hari orang Israel adalah matahari terbenam ke matahari terbenam. Petang ke petang. Jadi sebelum orang Israel tidur atau mengawali hari, dia berdoa tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah ini menarik ini. Setelah dia doa, dia pergi tidur. Nah coba seorang boleh bantu saya baca Mazmur 127 ayat 2. Supaya kita mengerti bahwa ternyata ini cerita sama dengan ketika orang Israel di perjalanan di padang gurun. Mereka meminta roti atau diberikan roti oleh Tuhan, mana itu pada saat malam mereka tidur, Tuhan kerjakan itu. Pagi mereka tinggal apa? Pungut. Ya, Mazmur 127 ayat 2. Yang dapat boleh bantu saya baca. Mazmur 127 ayat 2. Boleh dibantu baca? Sia-sialah kamu. Terus. Ya, lanjut. Sia-sialah kamu. Bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Iya. Jadi sebenarnya saudara dan saya pada saat tidur, Tuhan sementara bekerja menyediakan kebutuhan kita untuk hari ini. Ya. Ingat, cara Tuhan bekerja itu adalah menyediakan sebelum kita gunakan. Seperti di awal tadi saya katakan, Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5 itu Tuhan sediakan yang akan mendukung kehidupan Adam dan Hawa sepanjang hidup mereka. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ya, ini penting untuk kita ingat baik-baik. Jadi harus kita ingat baik-baik ya, jangan sampai kita minta yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam doa Bapa kami ya. Nah, itulah makanya ada satu ekspresi di 1 Timotius 6 ayat 8 oleh Paulus, dia katakan apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena memang itu kebutuhan dasar. Kalau ada makanan, ada pakaian, itu cukup. Kadang-kadang kita ini dalam doa kita ini terlalu egois, tidak seperti doa yang diajarkan Yesus. Sudah minta makanan, di waktu yang sama minta makanan, minta juga yang lain-lain. Padahal Yesus katakan bahwa kebutuhan utama manusia itu adalah makanan dan pakaian. Nah, untuk itulah makanya meminta kemewahan, kesenangan, kepelisiran seharusnya tidak menjadi doa-doa orang percaya. Kalau saudara berdoa minta kemewahan, itu salah doa kita. Karena itu tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Kalau saudara minta kesenangan, jangan lupa. Alkitab catat ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sedang senang saat ini, jangan lupa setelah senang akan datang ke kesusahan. Tapi mengenai sukacita, Alkitab catat apa?
Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Ini menarik ini Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan berdoa untuk apa? Untuk kesenangan. Karena sebenarnya yang perlu kita doakan adalah kebutuhan kita. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Untuk itulah makanya intinya engkau boleh mohon kepada Bapa di sorga, tapi biarlah permohonan kita adalah kebutuhan mendasar dan kebutuhan mendasar dari orang-orang yang kita bawa dalam doa. Ya kadang-kadang dalam doa kita ini mengenai makanan ini menarik ini Bapak Ibu. Saya mau katakan. Ada orang doa makan seperti ini ya, sederhana. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk makanan ini. Terima kasih untuk orang yang menyediakan. Yang ketiga ini yang menarik. Saya berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan. Sementara di waktu yang sama Bapak Ibu, ada makanan penuh di meja. Yang salah itu tidak salah mendoakan orang yang berkekurangan. Tapi yang salah itu adalah pada saat kita makan makanan itu yang kita sudah doakan. Lalu ketika kita tambah piring yang kedua, harusnya kita berdoa baru. Dan doa kita itu adalah, Tuhan, ini harusnya menjadi makanan orang-orang berkekurangan. Tapi izinkanlah saya makan ini. Sudah begitu makan 2 kali, tambah lagi 2 kali, sampai 3 kali pulang bungkus lagi. Lalu kita berdoa suruh Tuhan supaya perhatikan orang susah. Salah kita dengan doa yang ketiga itu. Galojo itu. Justru pada saat kita tambah yang kedua dan ketiga itu, kita harus ingat bahwa itu milik orang-orang yang berkekurangan. Mari renungkan baik-baik. Ketika kita makan satu piring yang kedua dan ketiga, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa ini harusnya menjadi bagian orang yang berkekurangan. Jangan berdoa minta Tuhan perhatikan mereka, tapi berdoalah supaya lewat kita boleh memperhatikan mereka, karena di waktu yang sama kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, semoga kita. Jadi tidak boleh tambah dan. Tidak boleh tambah. Kalau kita mau fair, pas tambah berdoa baru, karena itu sendok lagi. Saya mau katakan. Dibilang apa? Cukup. Kalau 1 kali, 2 kali itu bukan cukup lagi. 2 kali atau 3 kali. Itu bukan cukup lagi. Itu. Galojo itu. Kalau masih bukan saya yang mengatakan ya. Bukan saya yang mengatakan gelojo atau rakus atau ini. Saya tidak katakan. Ya Bapak Ibu renungkan. Ini perenungan buat saya dan buat kita semua. Kita boleh tertawa tapi ini serius. Bapak Ibu. Ini serius. Kita boleh tertawa tapi ini serius. Ketika saudara saya berdoa, Tuhan perhatikan orang berkekurangan. Maka pada saat kita tambah piring kedua dan ketiga, mari kita renungkan bahwa itu harusnya milik orang yang berkekurangan. Ya. Baik, Amin. yang berikut ini kata secukupnya. Ini menarik ini. Saya pada saat susun khotbah ini, saya renungkan. Luar biasa doa Bapa kami ini. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang sangat dalam sekali yang Yesus mau tekankan dalam doa Bapa kami ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia katakan begini. Kata secukupnya adalah, ketika kita meminta kepada Bapa di sorga kebutuhan mendasar kita, mintalah secukupnya. Tidak kurang, tidak berlebihan, sebab Allah tahu kualitas dan kuantitas yang kita butuhkan setiap hari. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelola dan menggunakan apa yang Allah berikan, agar cukup bagi kita dalam satu hari ini. Kata secukupnya di sini adalah mintalah secukupnya. Kalau sudah dikasih Tuhan, kelola. Jangan apa? Paksakan. Ini menarik ini. Mohon maaf, ini saya harus singgung sedikit ya. Kadang-kadang kita ini tidak merasa diri cukup dengan apa yang kita miliki. Sehingga akhirnya waktu kita tidak merasa cukup, kita mau hidup berlebihan, akhirnya pinjam uang di bank. Waktu kita pinjam uang di bank, kita datang ke bank. Setelah kita pinjam, bank yang datang ke kita. Bayangkan, ngeri nggak hidup ini? Padahal harusnya kita tahu kewajiban kita. Makanya Alkitab mengajarkan dalam doa Bapa kami itu ada kalimat yang dalam sekali. Yaitu, mintalah makanan pada hari ini secukupnya.
Bersyukurlah dengan apa yang ada. Kalau yang tidak ada, jangan coba-coba cari. Kalau Tuhan sudah kasih satu, cukuplah satu. Jangan minta banyak, ya. Baik, ini masih panjang ini, tapi seperti lama pembahasan ini. Tenang, sebentar lagi kita selesai. Ayat 12, ini tinggal 2 ayat lagi, ya, tinggal sedikit lagi kita selesai. Ini permintaan yang kedua. Permintaan yang kedua ini tidak kalah penting, Bapak Ibu. Setelah kita minta makanan menjadi kebutuhan utama kita, maka ada kebutuhan utama yang kedua, yaitu pengampunan. Makanya Matius 6 ayat 12 dikatakan di sana, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, ini menarik ini. Ada di sini yang bermasalah satu dengan yang lain? Lebih dalam. Jawab dalam hati. Lebih dalam saya bertanya. Ada di sini suami istri yang tidak akur? Ada. Jangan, saya bilang jawab dalam hati, Ibu. Jangan jawab. Ini masalah intern. Saya tidak perlu tahu. Tapi Tuhan tahu. Ada di sini saudara, adik, kakak sedang tidak baik-baik hubungannya. Mari kita merenung. Kalau kita merenung nanti kita tahu hubungan kita sedang baik. Karena begini, dalam doa ini dikatakan bahwa ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat pengampunan sebelum kita mengampuni orang lain. Amin. Kadang-kadang dalam kita berdoa, kita ini egois sekali. Egois sekali. Tuhan ampunilah dosa hamba-hambamu, tapi di waktu yang sama sulit untuk mengampuni orang lain. Dalam doa Bapa kami ditekankan, makanya Yesus tekankan permintaan yang kedua ini. Yesus tekankan lagi di ayat 14 dan ayat 15. Menarik sekali di sana. Ya, saya mau katakan bahwa kebutuhan utama manusia lainnya adalah pengampunan dosa. Karena ini menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan mendasar dalam kerohanian seseorang. Ini utama. Dalam kehidupan kerohanian kita, kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita tidak diampuni, dan di waktu yang sama kita juga harus mengampuni. Ya. Kalau ada yang bermasalah di dalam ruang lingkup pendoa Eropa ini, mari renungkan baik-baik. Doa kita tidak akan dijawab, dosa kita tidak akan diampuni kalau kita sendiri sulit mengampuni orang lain. Ya. Kalau belajar bahasa aslinya, maka ketika saya minta pengampunan kepada Ibu Kori contohnya 2 kali, lalu saya tidak minta pengampunan, maka di waktu yang sama saya punya hak untuk apa? Atau saya mengampuni Ibu Kori 2 kali, di waktu yang sama saya punya hak untuk apa? Diampuni 2 kali. Itu dari bahasa aslinya. Tapi kalau saya tidak mengampuni Ibu Kori 2 kali, maka dalam doa kita harus rubah, Tuhan tolong saya. Jangan ampuni dosa saya karena saya belum ampuni dia. Ya. Makanya dalam hidup ini, mari renungkan baik-baik. Setiap detik, menit, jam, hari, bahkan setiap saat manusia melakukan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dan jalan satu-satunya adalah meminta pengampunan dari sorga. Tapi jangan lupa Matius 6 ayat 14 dan 15. Dia terpisah dari doa Bapa kami, tapi dia sebenarnya satu dalam doa Bapa kami karena penekanan Yesus mengenai hal pengampunan. Di ayat 14-15 dia katakan di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mari renungkan baik-baik. Pengampunan dari Bapa itu hanya dapat terjadi kalau manusia yang memohon pengampunan itu mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Ini satu paket, jangan pisahkan. Saya berdoa mohon pengampunan dari Tuhan, tapi di waktu yang sama saya tidak mengampuni Ibu Sarah, saya tidak diampuni. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya bawa ajaran baru. Matius 6 ayat 14-15 katakan apa? Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni.
Ini jelas sekali. Jadi, malam ini perlindungan buat saya dan kita semua. Kalau kita mau berdoa, pastikan kita itu apa? Ketika kita berdoa minta pengampunan, pastikan kita ini juga menjadi orang yang suka memaafkan, suka mengampuni. Saya mau kasih tahu, ini definisi pengampunan. Mengampuni itu artinya bukan melupakan. Kecuali Tuhan, kalau Tuhan mengampuninya melupakan. Kalau kita manusia adalah mengampuni itu adalah membebaskan diri dari sesuatu yang negatif, melupakan atau menerima apa yang dilakukan kepada kita, lalu mempersiapkan hati kita untuk menerima kesalahan-kesalahan yang akan diulang hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi kalau ada di antara kita yang mengampuni untuk melupakan, saya pikir tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Kalau kita manusia ini lihat mukanya baru muncul, saya tidak akan lupa itu. Makanya Alkitab kasih gambaran dengan sangat baik. Apabila kamu menjadi marah, jangan sampai matahari Terbenam. sebelum padam amarahmu. Ini matahari terbenam berulang-ulang tapi marah tetap. Bahkan sampai ada yang katakan, sampai Maranatha Yesus datang, tidak akan kuampuni. Nah kan begini, kan bagaimana dosa kita diampuni, sementara kita katakan sampai Yesus datang baru saya ampuni. Sulit. Dan Yesus mau menekankan, ini sedikit berbeda dari permintaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa di permintaan kedua Yesus tekankan bahwa pengampunan itu akan terjadi kalau saya mengampuni orang lain. Itu fair, itu adil. Jangan memohon pengampunan, tapi kita sendiri tidak mau mengampuni. Makanya Yesus dalam doanya dikatakan apa? Dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Dan dia jelaskan, ditekankan lagi di Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni, Bapakmu yang di sorga mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, sekarang sudah mau selesai. Ayat 13a dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi dikatakan apa? Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini ketika orang melihat dan membaca Matius 6 ayat 13 ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Seolah-olah Tuhan itu membawa kita kepada apa? Pencobaan, tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau kita belajar sebenarnya tidak. Ketika kita berdoa janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, itu artinya kita memohon perlindungan dari Tuhan supaya kita itu tidak jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Ya. Makanya kebutuhan mendasar manusia yang ketiga, permintaan yang ketiga adalah kita memohon perlindungan dan perlindungan dari pencobaan dan kemenangan dari pencobaan yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selain kita minta makanan, selain kita minta pengampunan, maka yang selanjutnya adalah kita minta agar Tuhan melindungi kita dari setiap pencobaan. Kenapa? Karena kalau pencobaan di sini dikatakan apa? Paresmos, atau dalam bahasa aslinya itu dijelaskan bahwa ujian. Maka Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan bahwa pencobaan itu sebenarnya baik. Kenapa? Karena dari pencobaan itu akan menghasilkan apa? Dari ujian yang kita hadapi akan membawa apa? Ketekunan. Sehingga dengan demikian doa kita adalah kita memohon agar kita tidak atau dilindungi dari pencobaan. Nah, yang berikut katakan, sesungguhnya ketika kita berdoa janganlah bawa kami ke dalam pencobaan adalah meninggalkan jalan yang kita pilih dan tunduk kepada yang Allah pilih. Nah, ini penting sekali, ya, karena ini kadang-kadang kita lupakan. Dan kalimat yang terakhir daripada doa Bapa kami dikatakan di sana dengan baik, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat terakhir ini dipenggal, dipisahkan dari kalimat sebelumnya. Kenapa?
Kalau kita mengawali dengan kredo pengakuan iman, maka kita mengakhiri juga dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Allah itu berkuasa selama-lamanya. Ya, semoga pelajaran yang sangat sederhana ini menolong saya dan kita semua untuk merubah cara kita berdoa. Berdoalah sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Ya, semoga ini menolong kita semua supaya kita ingat baik-baik. Dan saya mau tutup ini dengan satu ilustrasi yang kita sering dengar, tapi ini boleh menolong kita untuk mengerti bahwa firman Tuhan yang malam ini kita dengar tidak akan merubah kita selain daripada kita membuka hati kita untuk menerima ini dan membiarkan Roh Kudus merubah cara kita berdoa. Mulai hari ini sampai nanti Yesus datang. Berdoa dengan cara yang benar sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu tahu gambar ini? Bapak Ibu tahu gambar ini ditulis oleh siapa atau dilukis oleh siapa? Gambar ini dilukis oleh seseorang yang bernama Holman Hunt, ya. Orang ini dia pelukis gambar waktu Yesus berdiri di depan pintu, lalu mengetuk sebuah rumah, dan diceritakan bahwa setelah Holman Hunt ini melukiskan ini gambar, maka dia bertanya kepada teman-temannya, dia katakan apa? Apa yang kurang dari gambar yang telah dia lukis? Dia bertanya kepada rekan-rekan supaya apa yang kira-kira kurang dari apa yang dia gambar itu. Lalu teman-temannya katakan bahwa lukisan ini baik, tidak ada yang salah dengan gambar ini. Lalu mereka kagum. Tetapi ada seseorang yang tiba-tiba teman daripada Holman Hunt ini datang. Lalu dia katakan begini, Pak, ada yang kurang. Betul. Ketika Bapak lukis ini tidak ada gagang pintu untuk bisa dibuka. Ya, gagang pintunya tidak ada. Lalu Pak atau yang melukis ini Holman Hunt katakan kepada temannya ini, sobat, bila Kristus mengetuk pintu hati, maka yang bisa membuka itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Sehingga pesan ini begini menyentuh sekali. Malam ini apa yang kita dengar ini adalah khotbah yang sering kita dengar. Matius 6 ayat 9 sampai 13, doa Bapa kami ini sering kita dengar. Bahkan ada yang mengkhotbahkannya mungkin lebih luar biasa. Tapi malam ini pesan-pesan sederhana yang kita dengar malam ini kiranya menolong saya dan kita semua ingat baik-baik. Bahwa cara kita berdoa harus sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Karena itu sudah pasti yang terbaik, lebih baik dari cara kita berdoa selama ini. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini menolong saya dan kita semua untuk bertumbuh secara khusus. Kita ingat baik-baik. Prayer is relation, not just a word. Doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar kata-kata saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial kedua, The Prayer by Pentatonix. Saat ini adalah waktunya untuk kesaksian atau tanya jawab. Jika ada kesaksian atau tanya jawab, kami persilahkan. Saya ada pertanyaan, yaitu mengenai orang yang berdoa, yang berjam-jam. Sedangkan yang kita dengarkan tadi, kita tidak usah begitu panjang-panjang. Tapi banyak orang saya dengar, mereka bangga kalau mereka berdoa berjam-jam, tidak tahu berapa jam, 4 jam satu malam itu. Ya, bagaimana tanggapan daripada pendeta atau pengalaman pendeta? Apa kira-kira yang didoakan? Seperti pendeta bilang, Tuhan sudah tahu. Ya, tapi ini terus-terusan orang saya lihat atau saya dengar berjam-jam katanya berdoa. Ada bisa berikan keterangan mengenai
orang yang berdoa berjam-jam itu Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini ya. Karena kita tahu bersama bahwa gereja Advent ini hampir punya program banyak sekali dengan berdoa. Saya tidak mau berikan satu statement yang nanti dipakai. Oh, ini menurut Pendeta Matias bahwa doa yang panjang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ajaran Alkitabiah menjelaskan bahwa berdoa yang bertele-tele itu adalah mutar-mutar terus dan tidak tahu arahnya kemana. Nah, soal menerima doa dan tidak itu kan bukan hak kita. Itu adalah hak Tuhan yang menerima doa kita. Tetapi Yesus malam ini memberikan kita pelajaran yang sangat baik. Tidak ada doa yang lebih baik daripada yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Dan di dalam doa itu ada hal yang Tuhan sampaikan bahwa hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang berdoa itu seolah-olah Tuhan tidak tahu. Kalau kita imani bahwa Tuhan itu Maha Tahu, maka sudah seharusnya doa kita itu tidak panjang-panjang. Ya. Ellen White pernah tuliskan dalam kutipannya, dituliskan bahwa doa yang paling baik itu adalah 3 menit. Lebih dari 3 menit, dia tidak kasih komentar. Tapi dia bilang doa yang paling baik. Itu menurut Nyonya White. Ya. Tetapi saya mau katakan, malam ini yang kita dengar ini lebih hebat dari Nyonya White. Itu Yesus sendiri. Dan Yesus katakan bahwa dalam doa itu, jangan lupa yang ketiga bahwa sebelum kita berdoa, Allah tahu. Nah, saya tidak mau mengkomentari orang yang doanya panjang, tapi malam ini saya mau tawarkan bahwa ini yang terbaik yang Yesus mau kita lakukan. Sebelum kita berdoa, yakinkan, pastikan bahwa kita ingat bahwa God is omniscient. Allah itu Maha Tahu. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai standar untuk mengkomentari orang lain, hati-hati, kita bukan hakimnya. Karena Alkitab catat, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Tapi apa yang kita dengar malam ini untuk kita rubah dulu dari diri kita sendiri. Jangan berusaha merubah orang lain sebelum kita ini belum berubah. Nah, tapi saya secara pribadi, ketika saya membuat khotbah ini, saya renung-renungkan bahwa cara berdoa saya harus rubah. Karena Allah itu Maha Tahu. Kalau saya berdoa terlalu panjang, berarti sebenarnya di waktu yang sama saya meragukan bahwa Allah itu Maha Tahu. Sesuai dengan yang Yesus ajarkan ya. Matius 6 ayat yang ke-11. Jadi Allah itu tahu. Ayat yang ke-8 tadi ya. Allah itu tahu sebelum kita berdoa. Kenapa ini dikatakan? Karena di zaman itu orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu doanya ngeri. Pernah baca 2 orang pergi berdoa ke bait Allah? Doanya luar biasa itu. Tuhan, saya tidak seperti orang yang di sebelah ini. Saya rajin kasih berburuan, saya lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ingat 2 orang Samaria itu, pemujuknya dia bilang, Bapa, ampunilah aku. Dan ketika mereka keluar, Yesus katakan doa mana yang dibenarkan? Doa pemujuknya itu daripada orang Farisi. Nah, jadi itu Alkitab memberikan gambaran. Tapi saya pikir Pak Manurung, mohon maaf sekali, saya tidak mau memberikan statement bahwa orang yang doa panjang itu tidak baik-baik, karena Tuhan yang menilai baik dan tidak. Tapi mari anjurannya sesuai dengan apa yang kita dengar malam ini. Kalau Yesus ajarkan, maka saya sendiri secara pribadi, saya harus mulai dengan diri saya. Kalau bisa saya berdoa jangan terlalu panjang-panjang. Karena Allah itu Maha Tahu. Dan saya harus yakin, imani bahwa benar Tuhan itu Maha Tahu. Sampaikan saja yang penting-penting. Ya. Kadang-kadang kita ini berdoa untuk hal yang tidak penting. Ingat tadi, sederhana permintaan kita. Kebutuhan utama, makanan, lalu pengampunan, lalu doa untuk apa? Kita dijauhkan dari apa? Pencobaan. Itu saja terbaik yang Tuhan tawarkan di dalam doa Bapa kami. Saya pikir yang lain-lain, kalau Bapak Ibu mau tambahkan, doa pribadi boleh curhat sampai panjang lebar. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Nah, tapi kalau kutipan Ellen White ketika dia katakan doa yang paling bagus 3 menit itu adalah pada saat itu konteksnya adalah orang banyak. Ellen White tuliskan itu. Jadi saya pikir itu yang bisa saya jawab. Mungkin tidak memuaskan Pak Manurung, tapi itulah saya pikir kita mulai dari diri dulu, dari diri kita sendiri.
Kalau orang lain doanya panjang itu urusannya, tapi malam ini kabar baik itu untuk kita. Beda lagi untuk mereka yang belum dengar, itu urusan mereka. Tapi untuk kita malam ini kita terima, mari kita rubah cara kita berdoa. Karena saya percaya kita semua yang hadir malam ini beriman yakin bahwa Allah itu omniscient atau Allah itu Maha Tahu. Terima kasih. Terima kasih juga Jadi, Pendeta. ya. Jadi bagaimana dengan doa syafaat untuk orang sakit? Apa? Bagaimana caranya berdoa untuk kesembuhan orang sakit? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kami di sini, distrik ini berdoa juga setiap pagi. Dan hampir sama seperti yang dilakukan tadi di doa ya, di doa permohonan. Sekarang saya tanya, ini saya jawab dengan pertanyaan. Kira-kira nama-nama itu disebut, Tuhan tahu nggak nama yang kita sebut panjang-panjang? Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kenapa kita sebut? Iya. Karena Lebih spesifik, permintaan. ya. Atas permintaan Seperti nama-nama kalau- tersebut untuk didoakan sebenarnya. Ya, jadi kita harus bedakan ya. Kalau doa permohonan itu, karena begini, kadang-kadang kita ini tidak fair. Mari kita jujur. Doa apa yang paling panjang dari doa kita? Doa apa yang paling panjang dari doa kita? Mendoakan orang lain. Permohonan yang paling panjang. Padahal doa Bapa kami kalau kita lihat bukan doa permohonan yang panjang. Doa Bapa kami itu dari ayat 9 sampai ayat 11, ayat 10 itu adalah kredo, pengakuan iman kepada Tuhan. Dan di akhirnya pun diakhiri dengan mengakui Tuhan sebagai penguasa selama-lamanya. Nah, jadi ini pola yang Yesus tawarkan, yang terbaik bagi saya. Ini pola yang terbaik yang tidak dapat digantikan. Jadi dalam kita memohon untuk orang-orang yang sakit, kalau memang dari request namanya disebut dalam doa, ya sah-sah saja, tidak masalah. Nah, tapi kalau kita sendiri yang menawarkan tulis panjang, karena begini, saya mau kasih tahu. Kadang-kadang karena nama itu terlalu panjang, kita lebih pilih baca itu daripada betul-betul sungguh-sungguh berdoa. Saya mau tanya, kalau nama itu ada 50, kita ingat nggak semua? Mari kita jujur. Nama itu ada 50, kita ingat nggak semua? Makanya mesti ditulis. Nah, setelah ditulis, oma kita baca kan pada saat berdoa. Iya. Nah, jadi ini hal yang agak sensitif ya, tapi saya tidak mau memaksakan. Bagi saudara, kalau saudara yakini bahwa namanya disebut dalam doa-doa sehingga panjang, silahkan. Tapi malam ini saya mau katakan bahwa yang Yesus ajarkan ini adalah yang paling terbaik dari semua. Dan bisa Ya. sehingga dalam hal ini jangan lupa bahwa ketika kita mendoakan orang sakit, di dalam doa syafaat itu tidak salah. Nah itu. Tidak salah. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang dalam doa kita mendoakan orang sakit, kita menjelaskan sampai penyakitnya sampai detail sekali. Padahal Tuhan itu tahu sebenarnya. Tidak perlu kita jelaskan. Tidak perlu. Tidak perlu. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya ini bisa tahu apa yang terlihat di luar ya. Telinga saya 2, mata saya 2, hidung, semua. Tapi itu hanya di luar. Organ-organ tubuh saya di dalam diri saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu itu. Nah, apakah saya perlu jelaskan bahwa Tuhan di dalam tubuh saya ini ada apa batu ginjal, ada lain sebagainya. Tuhan tahu. Makanya ini perlu kita ingat baik-baik. Tadi di doa Bapa kami itu dikatakan bahwa jangan sampai kita berdoa seperti orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu ya banyak berharap karena dia nggak tahu mau percaya sama siapa, doa sama siapa. Tapi kalau kita yang yakini bahwa Allah itu Maha tahu, sebenarnya doa, kenapa dibilang kata bertele-tele? Karena ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi saat itu doa mereka itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau dalami, nanti pelajari saja Talmud ya, kitab peraturan-peraturan orang Yahudi, Talmud yang ditulis oleh Musa dan juga ditambahi oleh rabi-rabi di zaman mereka itu. Wah, itu luar biasa doa mereka. Panjang sekali doanya. Dan Yesus katakan itu sebagai hal yang tidak baik. Tapi dalam hal ini saya tidak membatasi
kalau nama-nama itu ada yang usul nama yang disebut dalam doa kita, monggo saja. Karena yang menilai doa kita layak dan tidak layak bukan pendeta Matias. Tuhan yang menilai itu. Tapi malam ini saya sedang bukan tawarkan, saya sedang membawa satu dasar yang kuat di dalam Alkitab, Matius 6 ayat 9 sampai 13, yang terbaik yang Yesus pernah ajarkan di bumi ini. Bahkan itulah the role of prayer, ya itulah satu model doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan bagi saya itu that is a perfect prayer. Saudara, tidak ada doa yang lebih baik daripada meminta pengampunan. Berdoa untuk orang sakit baik, tapi adalah lebih baik berdoa memohon pengampunan untuk kita dan juga pengampunan untuk orang lain. Ya, itu lebih baik. Itu yang diajarkan Yesus. Nah, jadi mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ya silakan saja ya, namanya kita punya keyakinan, itu pilihan ada di tangan kita. Tapi malam ini saya tidak bawa sesuatu yang baru. Tertulis, saudara boleh cek di Alkitab, jelas sekali di sana. Yesus katakan 3 hal tadi sebelum berdoa. Pertama apa? Jangan seperti orang munafik. Kedua apa? Jangan bertele-tele. Yang ketiga apa? Ingat, tempatkan dalam hati pikiran kita bahwa Allah itu Maha tahu sebelum kita berdoa. Ya, sederhana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Oma Femi, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya sudah dibilang tadi. Soalnya kadang-kadang kan pendeta suka minta dari podium itu apa yang perlu didoakan. Ya, Biasanya banyak orang yang sebut ya, si ini, si itu, si anu. Nah, jadi kan itu pendeta harus juga mendoakan itu. Nggak benar, mungkin Oma. dia diliwatin. Benar, Oma. Jadi Bapak Ibu senang nggak nama-nama Bapak Ibu dan saya disebut dalam doa orang, dalam doa-doa saudara-saudara kita? Senang nama kita disebut. Tapi saya mau kasih tahu, tanpa nama kita disebut juga Tuhan tahu. Iya, Yang Tuhan kita tahu. butuh. Tapi itu kan wish dari orang itu. Dia Iya, minta Oma. Makanya tadi saya katakan kalau request ya monggo saja, tidak masalah. request ya. Tidak masalah. Orang waktu doa Daniel di Daniel pasal 9 itu, dia doakan bangsanya, dia doakan pemimpinnya, semua dia doakan. Dan itu tidak salah. Nah, Iya. tetapi ketika kita datang bawah contoh doa, kita tidak bisa ganti contoh terbaik yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. No. Dan saudara boleh cek saja, ayat 8 itu dikatakan bahwa itu menyinggung kepada kemahatauan Allah. Omniscient. Nah, kalau Allah itu Maha tahu, jangankan ini, saya duduk malam ini kita sedang bicara, saya punya niat buruk kepada Ibu Kori atau Ibu Tauran, Tuhan sudah tahu. Saya baru punya niat buruk dalam pikiran, loh, belum saya ucapkan, Tuhan sudah tahu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab, karena kalau ketika kita bertanya bahwa bagaimana doa yang paling baik yang Yesus ajarkan. Dan bagaimana supaya kalau nama-nama itu disebut panjang, silahkan. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi jangan sampai terlalu panjang. Saya mau kasih contoh ya. Ini mungkin lucu, tapi ini ada. Saya punya buyut itu saya punya buyut lah. Dia meninggal umur 115 tahun di Kupang. Dia setiap kali berdoa, bayangkan, anaknya ada 12 orang, Semua lalu disebut. cucu-cucunya ada hampir 70 orang, bayangkan hampir 70 orang. Lalu dia punya cucu, cece, cicit. Dia sebut semua. Dan kalau dia dikasih doa makan, nah ini saya harus katakan kita ini. Kadang-kadang kita itu doa buka, contohnya doa buka itu bisa menjadi seperti doa syafaat loh. Kadang-kadang doa makan itu bisa menjadi seperti doa syafaat juga. Ada orang disuruh doa makan, bukan doa makan yang didoakan. Dia sebut semua hampir dari presiden sampai di. Nah, inilah kadang-kadang itu yang disebut bertele-tele itu. Disuruh doa makan, doa makan. Iya. That's right. Nah, jadi saya cerita sedikit. Buyut saya ini berdoa, bayangkan.
dia selesai berdoa, makanan di meja habis, kucing makan. Betul. Karena panjang doanya. Nah, ini lucu, tapi ini fakta, dan ini mungkin perlu kita renungkan bahwa doa kita kalau terlalu panjang, orang yang sementara ingin berdoa sama kita boleh jadi mengeluh dalam hati, aduh, ini doanya kok panjang sekali, nggak amin. Sampai kita ini kadang-kadang jadi seperti orang munafik kita. Karena tunggu doa, akhirnya suaranya makin tidak kedengaran, kita buka mata, belum selesai, tutup lagi mata. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, tapi saya tidak mau menjadi hakim, menghakimi itu salah dan tidak. Tapi kalau bisa, kita ikut saja yang Alkitab anjurkan. Kalau memang doa kita harus panjang, ya di request ya monggo saja. Tapi kalau tidak ada request ya jangan juga kita tambah-tambahin. Iya, enggak lah. Kalau doa buka, Tuhan kayak memulai acara ini, selesai. Jangan, Tuhan kayak mulai acara ini, berkati ini, berkati itu, berkati. Itu bukan doa buka lagi, itu doa syafaat bagi saya. Ini menjadi menarik ini. Ya, supaya kita tidak tegang, kita rileks, tapi ini serius. Ya, saya pikir Terima ini kasih, kita... Dok. Ya. Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Ini Ada juga orang serius. sampai ketiduran karena panjang. Makanya kalau makan, jangan suruh orang yang panjang-panjang berdoa. Perut so lapar. Ya, baiklah. Terima kasih. Oke. Tadi saya dapat info, apakah Bu Pendeta mau memberikan kesaksian atau kita akan lanjutkan ke lagu tutup? Gimana Bu Pendeta? Mungkin minta waktu sedikit untuk bersaksi karena kebetulan sudah disuruh persiapan, jadi sedikit saja. Saya kebetulan ini karena tentang doa, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, khususnya di dalam acara kami kemarin, acara pernikahan yang kalau mau dibilang pendeta. Modalnya adalah modal iman dan doa. Jadi dari itu bukan cuma kami sendiri, tapi kami yakin dan percaya sahabat-sahabat, umat-umat Tuhan, bahkan yang ada di sini pun ikut untuk mendoakan, dan kami mengucapkan terima kasih, dan kami bersyukur bahwa walaupun modalnya iman, kalau Tuhan sudah berkati, pasti lewat jalur apapun Tuhan akan tetap berkati. Dan kan semuanya dapat berjalan dengan baik, dan sebenarnya seperti yang kita sudah pelajari bahwa memang saya doakan, tapi sejujurnya ada keraguan. Karena kan untuk acara pernikahan itu bukanlah hal yang bukanlah membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Jadi saya pikir, wah ini dapat dari mana uang sebanyak itu untuk acara ini. Tetapi Pak Pendeta selalu katakan bahwa kalau kita ragu, lebih baik kita tidak usah berdoa. Karena buat apa kita berdoa kalau kita ragu kepada Tuhan? Kalau Tuhan memilih kita untuk pekerjaan pelayanan, maka janganlah ragu. Berdoa saja dan percaya. Dan memang itu nyata sekali dalam kehidupan kami. Walaupun tantangan, saya tidak bilang kalau itu berjalan dengan mulus saja, tapi tantangannya sangat luar biasa. Sampai saya berpikir kembali, ini betulan atau tidak saya mau berkomitmen untuk menjadi seorang istri pendeta. Tapi Tuhan bantu saya, Tuhan kuatkan saya dan iman saya, dan Tuhan memberkati dari segala sesuatu, dan saya yakin dan percaya doa-doa umat-umat Tuhan yang luar biasa membantu kami dalam acara pernikahan kami. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Saya ingin menyaksikan bahwa Tuhan luar biasa dalam menjawab doa kita. Di saat kita sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab, dan hal itu adalah suatu kebutuhan, ya. Kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kami adalah
Oke, bagaimana saja yang penting acara pernikahannya dapat berjalan dengan baik, kita diberkati oleh Tuhan dan sudah selesai. Tapi kalau misalnya keinginan saya mau pernikahan yang begini, pokoknya harus ada ini, harus mewah, harus ini, maka ya memang sesuatu tidak akan sesuai dengan harapan. Tapi yang perlu saya tekankan adalah berkat itu nyata dan betul-betul Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kami. Dan Amin. kita bersyukur oleh karena Tuhan begitu memperhatikan kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ke penutupan. Kita akan menyanyikan lagu Sion. Lagu Sion nomor 64, Tidak Lain Pelindung Seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang berat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Tiada lain selain Dia, tiada lain padamu sembuh dosa. Aku dipercaya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain selamat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipelihara. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah lagu insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga telah ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain selamat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Selanjutnya, kita akan doa tutup dan juga doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Matias Tani. Mari kita tunduk kepala, kita merendahkan hati, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kami bersyukur oleh karena tak habis-habisnya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kemurahan Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Malam ini, pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar melalui doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih banyak. Tolong kami, sanggupkan kami, agar kami boleh berdoa dengan cara yang Yesus ajarkan kepada kami. Dan kami percaya bahwa itu adalah doa yang terbaik yang kami harus miliki dan kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon ampun untuk dosa pelanggaran kami, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga permohonan kami malam ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati menurut kasih-Mu yang ajaib itu. Kami berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan yang malam ini hadir, khususnya umat Tuhan yang ada di
doa di Eropa ini. Tuhan boleh berkati mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan tahu yang menjadi rencana-rencangan mereka dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan turut bekerja, dan apapun yang menjadi pergumulan serta rencana-rencana mereka dapat berjalan, dapat berhasil karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Bapa, malam ini kami juga berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka alami. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan doakan, Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga di kesempatan-kesempatan lain mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengucapkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Terima kasih Pendeta. Pendeta Tani dan Ibu Tani juga yang sudah bersama-sama melayani kami di sini. Saya atas nama Pendoa Eropa mengucapkan sekali lagi selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati rumah tangga Pendeta dan Ibu Tani. Dan semoga juga, walaupun ini ketiga kalinya, nanti Pendeta Tani juga bisa melayani lagi ya. Amin. Jangan bosan-bosan melayani Siap kami. selalu. Dan sebagai rasa terima kasih kami, ini sebuah sertifikat secara digital saja. Tapi ini adalah rasa terima kasih kami, nanti akan saya kirimkan melalui Tante Kori. Dan seperti yang terlihat di bawah sini ya, Pendeta, itu adalah bendera dari negara-negara yang hadir setiap Rabu malam ataupun Vesper. Jadi bukan saja dari Eropa, ada dari Amerika juga seperti dari Indonesia, Bapak Pendeta dan Ibu Tani. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati ya, Pendeta dan Ibu, dan Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir. Amin. Ya, live stream juga saya